Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauda binti Abdul Syukur. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah saya yang berjudul Kebijakan Kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran. Kata kurikulum sendiri berasal dari kata kurere yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Dalam Kamus Webster tahun 1857, secara gamblang kurikulum diartikan sebagai rancangan sejumlah mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa untuk naik kelas atau mendapatkan ijazah untuk menyelesaikan studinya. B. Sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947, yaitu Rencana Pelajaran 1947. Istilah kurikulum pertama kali digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kurere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan penyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua, kurikulum tahun 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964, yaitu Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat, kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Winarno Suratman dan dalam catatannya menyebutkan bahwa pada tahun 1947 diresmikan rencana pelajaran yang kemudian menjadi Rencana Pelajaran Terurai. Kemudian diganti Rencana Pendidikan 1964 yang kemudian diganti sebagai Kurikulum 1968.
Rencana Pelajaran 1947 yang pertama bersifat nasional lahir 2 tahun setelah kemerdekaan. Yang keenam, Kurikulum 1984, Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan. Mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Yang ketujuh, Kurikulum 1998 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998. Diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih menambal sejumlah materi pelajaran saja. Yang kedelapan, Kurikulum 2004, yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagaman. Yang kesembilan, Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Yang ke-10, Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegratis. C. Pembahasan dan interpretasi. Pengembangan kurikulum sangat dipengaruhi oleh sumber daya pendukung, yaitu SDM memiliki peran yang sangat dominan terhadap keberhasilan pengembangan kurikulum itu. Pengembangan dan pembinaan SDM harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur formal maupun non-formal. B. 1966 dalam Hamalik menyebutkan 3 hal yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, essential kurikulum meliputi keterampilan dan pengetahuan yang minimum yang pencapaiannya harus diukur dengan teknik Uditi kontrol. Yang kedua, potensial kurikulum meliputi pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk meliputi setiap anak selaras dengan pengembangan anak, jenjang sekolah, serta kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan untuk ini diperlukan evaluasi yang kontinu. Yang ketiga, vokasional kurikulum meliputi keterampilan dan pengetahuan yang khas yang harus dimiliki sejumlah anak sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja pada masyarakat tertentu. Kualitasnya diatur atas dasar 2 aspek, yaitu prediksi dan tingkat pencapaiannya, sedang dalam pelaksanaannya perlu diperhitungkan
A. Apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, siapa pelajarnya, dan bagaimana mereka belajar. Keserasian bahan dengan kebutuhan real dari siswa dan masyarakat. Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas proses pendidikan termasuk perencanaan, organisasi, serta pengelolaannya. Dan perubahan-perubahan melalui berbagai inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung terus. Implementasi kurikulum di Indonesia berdasarkan hasil pengamatan sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, memberi kesan implementasi kurikulum di lapangan gagal setidaknya ada 4 faktor penyebab utama. Mengapa demikian? Yang pertama, faktor yang bersumber dari birokrasi, terutama ada harapan dan perlakuan yang berlebihan di kalangan birokrat mengenai para kurikulum dan unsur guru dinomor 2-kan. Yang kedua, faktor yang bersumber dari penyusun kurikulum, terutama karena lemahnya dasar-dasar filosofis dan psikologis dalam penjabaran kurikulum, sehingga tidak sesuai dengan realitas sosial dan tuntutan perubahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor yang bersumber dari pelaksanaan kurikulum, terutama karena tingkat kompetensi dan profesionalisme yang kurang mendukung di kalangan guru. Yang keempat, faktor yang bersumber dari ekosistem pendidikan, terutama karena tidak kuatnya dukungan sosial dan ketersediaan infrastruktur pendidikan pada satuan pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang ada di daerah. Keempat faktor penyebab di atas merupakan suatu kesatuan yang bersinergi sebagai gabungan yang memastikan terjadinya kegagalan dan perubahan dan implementasi kurikulum di lapangan. Demikian, pemerintah harus memfasilitasi guru untuk lebih memahami dasar-dasar pertimbangan penyusunan kurikulum baru, melibatkan guru secara aktif dalam kajian, uji coba, dan penilaian berbagai aspek kurikuler. Selanjutnya, memberdayakan guru secara berkelanjutan, continuous quality improvement, dalam peningkatan kemampuan profesional mereka sebagai narasumber kurikulum. Baik, mungkin hanya itu saja isi dari makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.